Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 75. Bab 381 Fraksi Misterius, Aula Jiwa. Seorang pemuda berjubah abu-abu perlahan berjalan keluar dari gerbang kota barat, Jalan Zhengui. Dia berdiri di luar parit dan mengangkat matanya untuk menatap pegunungan di kejauhan. Setelah itu, dia menoleh dan melihat untuk terakhir kalinya kota perbatasan Kekaisaran Jiamha ini. Begitu dia pergi dari sini, dia akan benar-benar bisa berkeliaran dengan bebas di seluruh langit tinggi dan lautan luas. Dunia luar pasti akan lebih menarik dari kekaisaran ini. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Akhirnya, dia berhenti merasa nostalgia dan melangkah ke kejauhan. Punggung kurusnya perlahan menghilang di tepi jalan utama. Sekitar setengah jam setelah pemuda berjubah abu-abu menghilang, anehnya udara hitam muncul dan tiba-tiba muncul di langit di atas Zhengui Pass. Udara hitam berlama-lama di langit seolah-olah dirasuki oleh roh, seperti hantu. Untuk beberapa waktu, udara hitam bergerak bolak-balik di langit di atas Zhengui Pass, tempat Xiao Yan bertarung sebelumnya. Tiba-tiba, itu tersapu oleh angin saat menuju ke arah yang sama dengan yang dilalui Xiao Yan. Sepanjang jalan, meninggalkan jejak hitam yang sebagian terlihat. Benar-benar sunyi di jalan utama yang terletak di antara hutan hijau subur. Yang ada hanya kicauan lembut burung-burung yang duduk di dahan pohon, menambah kehidupan di jalan yang kosong ini. Guru, sebelumnya kamu. Setelah berjalan dengan tenang untuk waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahan keraguan di dalam hatinya saat dia bertanya dengan lembut. 2 menit setelah Xiao Yan berbicara, desahan lembut bisa terdengar. Yao Lao tertawa getir saat dia bergumam. Ah, sungguh tidak terduga bahwa orang-orang ini hadir di dekat Kekaisaran Jiamha. Mereka jarang datang ke sini. Mengapa kali ini? Yao Lao dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri mengakibatkan Xiao Yan menjadi sangat bingung. Dia segera bertanya dengan hati-hati. Guru, siapa orang-orang yang Anda sebut sebagai orang-orang itu? Setelah mendengar pertanyaan Xiao Yan, Yao Lao terdiam. Xiao Yan terkejut saat melihat sikap Yao Lao dan tidak melanjutkan pengejarannya. Alisnya berkerut sedikit saat dia terus mengikuti arah peta, berjalan di sepanjang jalan yang menuju ke wilayah sudut hitam. Namun, dia mulai merasa agak gelisah di hatinya. Anak kecil, saya awalnya berencana untuk memberitahu Anda tentang hal-hal ini begitu Anda menjadi lebih kuat. Sekarang, bagaimanapun, jejak saya secara tak terduga ditemukan oleh mereka. Rencana awal saya juga hancur. Jika Anda ingin tahu tentang masalah ini, saya hanya dapat memberitahu Anda sekarang lebih awal dari yang saya perkirakan. Yao Lao, yang sudah lama terdiam tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata. Namun, aku harus memperingatkanmu sebelumnya bahwa faksi yang terlibat dalam masalah ini benar-benar terlalu kuat. Jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan sekte seperti sekte awan berkabut. Bahkan saya merasa masalah itu sangat sulit. Apakah saat ini Anda yakin ingin tahu? Tangan Xiao Yan gemetar tanpa sadar. Tenggorokannya berguling perlahan saat dia menelan seteguk air liur. Langkah kakinya yang bergerak juga berhenti saat dia diam-diam berdiri di tempat yang sama. Dia memiliki firasat bahwa masalah yang akan segera disebutkan oleh Yao Lao kemungkinan akan menyebabkan hari-hari yang tenang dan damai yang dia alami di masa lalu untuk segera menghilang. Setelah Xiao Yan diam, Yao Lao juga berhenti berbicara. Namun, Xiao Yan samar-samar merasakan kekecewaan yang dipancarkan dari cincin di jarinya. Setelah terdiam selama hampir 5 hingga 6 menit, Xiao Yan tiba-tiba menghembuskan nafas panjang. Dia mengangkat kepalanya dan dia menatap melewati celah di antara dedaunan pohon dan menatap langit biru yang dalam. Jarinya mengusap cincin berwarna hitam saat dia berkata dengan suara lembut yang lembut. Katakan padaku, Guru. Meskipun saya tidak tahu seberapa kuat faksi yang terlibat dalam masalah ini, saya hanya ingin mengatakan satu hal. Saya murid Anda. Semua kemampuanku ini diberikan kepadaku olehmu. Haha, bagus, bagus. Mataku ini, Yao Chen, belum pernah dibutakan untuk kedua kalinya. Haha. Setelah suara Xiao Yan turun, Yao Lao terdiam. Beberapa saat kemudian, dia berulang kali mengucapkan kata, baik, 2 kali. Sebuah suara yang gemetar terdengar di dalam hatinya. Saat suasana hatinya gelisah,
dia telah mengucapkan nama yang pernah mengguncang seluruh benua Douki di depan Xiao Yan untuk pertama kalinya. Kata-kata Xiao Yan tenang dan tidak bersemangat, kata-kata yang sama yang datang dari hatinya telah menyebabkan Yao Lao yang biasanya tenang dan acuh tak acuh menjadi begitu emosional sehingga air mata lamanya dibiarkan berkeliaran. Dia pernah mengalami dikhianati oleh orang yang paling dia percayai. Rasa sakit semacam itu pada dasarnya adalah jenis yang meresap ke tulang seseorang. Namun, untungnya kali ini, matanya, yang pernah salah perhitungan, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yao Chen. Apakah ini pernah menjadi nama guru? Xiao Yan mengulangi nama asing itu dalam benaknya. Fokusnya, bagaimanapun, dihentikan sementara pada kalimat lain. Belum buta untuk kedua kalinya. Dengan kata lain, dia pernah buta. Sepertinya masa lalu guru cukup berat. Anak kecil, saya telah memberitahu Anda di masa lalu bahwa benua Douki sangat besar. Di dalamnya, orang kuat sebanyak awan. Bahkan orang yang dianggap terkuat di dalam kekaisaran Magia, Yunshan, tidak punya pilihan selain melepaskan diri dari keangkuhannya ketika dia memasuki benua. Ini karena, ada banyak orang di dalamnya yang jauh lebih kuat darinya. Nada lambat Yao Lao mengandung beberapa kesedihan, menarik perhatian Xiao Yan sampai yang terakhir tidak berani sedikit pun terganggu. Karena area yang sangat luas ini, ada banyak faksi aneh yang telah terbentuk. Di antara mereka, ada faksi misterius bernama Aula Jiwa. Meski faksi ini hampir menutupi setengah benua, mereka jarang muncul di negara yang jauh dari pusat benua seperti Kekaisaran Jiama. Tidak banyak orang di benua ini yang mengetahui keberadaan mereka. Aula Jiwa? Xiao Yan menggumamkan nama ini sebelum dia berbicara dengan lembut. Sebelumnya, guru pasti merasakan jejak mereka di Zengui Pass, kan? Yao Lao tersenyum pahit dan mengangguk sambil berkata. Aula Jiwa, ini sangat kuat dan misterius. Selain itu, metode yang mereka terapkan dalam operasi mereka sangatlah aneh. Bahkan saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang mereka. Namun, mereka biasanya tidak menyerang orang biasa. Target mereka adalah roh hidup, yang tubuhnya telah mati, tetapi memiliki semangat yang luar biasa kuat. Sebagai seorang alkemis, kamu juga harus tahu bahwa ketika kekuatan roh telah mencapai batas tertentu, roh tersebut akan tetap dapat bertahan meskipun tubuhnya dihancurkan untuk mencari kesempatan untuk dihidupkan kembali. Untuk jenis roh ini, kami menyebutnya roh hidup. Itu seperti guru, kan? Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan lembut. Iya. Yao Lao memberikan respon yang positif. Suaranya segera dan tiba-tiba memiliki beberapa amarah dan kesuraman tambahan di dalamnya. Mereka seperti pemulung roh benua ini. Semangat kuat apapun yang telah meninggalkan tubuh mereka akan dirasakan oleh mereka. Setelah itu, mereka akan mengirim seseorang untuk menghabisinya secara misterius. Saya tidak tahu mengapa mereka menghususkan diri dalam menyerang tubuh spiritual, tetapi mereka tampaknya memiliki beberapa taktik penahanan khusus terhadap roh. Saat itu, tidak lama setelah tubuh fisik saya dihancurkan, saya dikepung dan diserang oleh mereka. Meskipun akhirnya aku berhasil membunuh jalan keluarku, aku juga terluka parah karenanya. Beruntung, bagaimanapun, bahwa saya beruntung mendapatkan cincin roh jiwa hangat yang sangat langka ketika saya membantu orang lain memperbaiki pil obat saat itu. Pada akhirnya, saya meminta seseorang untuk membantu saya membuat cincin berwarna hitam di jari Anda. Karena itulah saya berhasil melarikan diri dibunuh oleh mereka. Akhirnya, cincin itu berputar-putar dan mendarat di tangan ibumu sebelum akhirnya diwariskan padamu. Xiao Yan menghirup udara sejuk dalam-dalam. Bahkan dengan kekuatan Yao Lao, dia dikejar sampai harus kabur ke segala arah. Seberapa kuat Aula Jiwa yang misterius itu? Aula Jiwa memiliki taktik khusus untuk menangani roh. Oleh karena itu, bahkan saya mengalami kesulitan hanya dengan mengandalkan semangat saya untuk bertarung dengan mereka. Yao Lao berkata dengan suara dalam yang lembut. Alasan kenapa aku ingin segera bangkit sebenarnya karena aku takut pada mereka. Selain itu, saya juga memiliki beberapa masalah dan dendam yang harus saya selidiki sepenuhnya dan selesaikan. Xiao Yan diam-diam menganggukkan kepalanya. Anak kecil, kamu tidak perlu memikirkan bagaimana membantuku. Arus Anda terlalu lemah. Yang saya optimis adalah potensi Anda. Selama Anda diberi cukup waktu, Anda pasti akan menjadi orang yang benar-benar kuat di puncak.
Hanya saja kamu harus menjadi lebih kuat sekarang. Jika tidak, begitu orang-orang itu datang mencari, aku takut bahkan nyawamu akan dalam bahaya. Kata Yao Lao perlahan. Wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius. Dia mengencangkan tinjunya dan menjawab dengan suara yang dalam. Guru, saya akan mendapatkan api jantung yang jatuh sesegera mungkin. Setelah itu, saya akan membantu Anda memperbaiki tubuh sehingga Anda tidak lagi terancam oleh aula jiwa. Ah, aku hanya bisa mengandalkanmu. Yao Lao menghela nafas dan segera menyuarakan pikirannya. Untung aku telah mundur kering dengan sangat cepat sebelumnya. Kalau tidak, saya takut mereka akan mengunci posisi kita. Namun, sekarang mereka telah merasakan sesuatu, saya pikir tempat ini secara bertahap akan memiliki peningkatan anggota dari aula jiwa. Oleh karena itu, mungkin ada banyak masalah di masa depan yang mengharuskan Anda mengandalkan diri sendiri. Jika tidak, begitu saya muncul sekali dan mereka mengunci saya, hidup kita berdua akan dalam bahaya. Ah! Xiao Yan mengangguk dengan berat. Hatinya yang santai karena meninggalkan kekaisaran Mama sebelumnya tiba-tiba menegang. Meskipun saat ini tidak ada ancaman dari sekte awan berkabut, makhluk besar yang lebih menakutkan telah muncul. Dia tidak punya pilihan selain menanganinya dengan hati-hati. Apalagi, seperti yang dikatakan Yao Lao. Saat ini dia benar-benar terlalu lemah. Dengan sedikit kekuatannya, lupakan tentang melindungi Yao Lao agar tidak ditangkap oleh aula jiwa, bahkan sekte awan berkabut mampu mengusirnya seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Tanpa kekuatan, seseorang akan menjadi tidak berdaya dan tidak dapat melakukan apapun. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut saat dia mengencangkan tinjunya. Pada saat ini, dia sekali lagi merasakan ketidakberdayaan dan kerinduan yang sama akan kekuatan, seperti yang dia alami saat menghadapi Nalan Yanran di aula rumah klan Xiao 3 tahun lalu. Kekuatan. Saya butuh kekuatan. Xiao Yan meraung keras di dalam hatinya. Di bawah tekanan, aula jiwa, yang misterius, Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri bahwa kebutuhannya yang paling mendesak adalah kekuatan. Karena sudah seperti ini, ayo langsung terbang ke Akademi Jianan. Kami tidak dapat terus berhenti sebentar di sepanjang jalan. Sebuah peta ditarik keluar dari dalam ring penyimpanan. Xiao Yan dengan hati-hati mengamatinya sejenak saat jarinya menelusuri garis merah di atasnya. Akhirnya, itu berhenti di bidang gelap yang besar di peta. Akhirnya, jarinya melewati daerah hitam dan berhenti di bintang berwarna biru di tengahnya. Bahu Xiao Yan sedikit gemetar dan Purple Cloud Wings naik perlahan dari punggungnya. Dia mengepakkan sayap, dan tubuhnya terangkat ke udara. Setelah dia menemukan posisinya, dia akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke ufuk barat. Setelah hilangnya Xiao Yan, wilayah itu sekali lagi menjadi sunyi. Sekitar 2 hingga 3 jam kemudian, gumpalan kabut berwarna hitam tiba-tiba terbang dari langit yang jauh. Akhirnya, itu bertahan di wilayah tempat Xiao Yan berhenti. Suara rendah yang meragukan dipancarkan dari kabut hitam. Ini ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya terbang ke arah yang dituju Xiao Yan. Bab 382 Akademi Jianan, klan Xiao memiliki wanita yang menjadi dewasa lebih awal. Akademi Jianan adalah akademi kuno yang terletak di tengah benua. Dalam ribuan tahun terakhir, orang-orang terkuat yang keluar dari sini adalah semua orang yang sangat terkenal di benua itu, dan hanya nama mereka yang bisa mengguncang seluruh wilayah. Hal yang paling menakutkan dari sebuah akademi bukanlah seberapa besar kekuatan gurunya, tetapi puluhan ribu orang kuat yang telah keluar dari akademi ini. Jika Akademi Jianan dalam bahaya untuk dihancurkan suatu hari nanti, yang harus dilakukan akademi adalah mengumpulkan semua orang kuat yang telah lulus dari akademi. Sulit membayangkan betapa mengerikan kekuatan ini. Meskipun jumlah akademi berbeda di benua itu sulit untuk dihitung, reputasi Akademi Jianan adalah sesuatu yang tidak pernah terlampaui bahkan sampai sekarang. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya warisan akademi ini, yang diselimuti oleh aura yang telah teruji oleh usia. Di benua itu, banyak sekali orang, apapun rasnya, akan bangga bisa memasuki akademi kuno ini. Sayangnya, persyaratan yang sangat keras yang dimiliki akademi saat merekrut siswa baru menyebabkan banyak orang meratapi kekurangan mereka. Di puncak gunung di belakang akademi, di mana pepohonan subur, seorang wanita muda yang mengenakan gaun hijau pucat berdiri dengan cantik.
Ada sabuk ungu yang diikatkan di pinggangnya yang kecil dan cantik, menguraikan pinggangnya sampai sangat memikat. Dia menghadapi kabut putih yang luas di bagian belakang puncak gunung. Rambut hitamnya yang panjang dan lembut bergerak sepanjang bahunya saat jatuh ke pinggangnya yang sempit. Baru kemudian ia berhenti berkembang lebih jauh. Wanita muda itu berdiri dengan tangan terkatup. Sosoknya yang tinggi seperti teratai hijau yang mekar di dunia fana dengan latar belakang kabut putih tipis yang perlahan mengelilinginya, di mana ia muncul di dunia lain dengan aura yang unik. Wanita semacam ini seperti seseorang yang dibesarkan oleh aura tanah dan langit, tampil begitu luar biasa sehingga menyebabkan orang-orang menjadi kesurupan. Dingling. Lonceng yang jelas dan halus tiba-tiba terdengar di puncak gunung yang tenang ini. Jika seseorang mengamati lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa ada dua lonceng kecil berwarna hijau tergantung di pinggang putih wanita muda berpakaian hijau itu. Mengikuti dentang lonceng, bayangan tiba-tiba muncul di tempat tertentu di belakang wanita muda itu. Segera, sosok tua muncul. Orang tua itu membungkuk dengan hormat ke arah wanita muda itu dan tersenyum sambil berkata, "Nona muda, Xiaoji. Oldling, kamu akhirnya kembali." Wanita muda itu perlahan berbalik. Wajah halusnya yang anggun dan indah tiba-tiba tersenyum. Segera, bunganya memucat. Semua warna di dalam hutan telah habis dan terkumpul seluruhnya di tubuhnya, menyebabkan pandangan orang sulit untuk menjauh. "Keke, saya tidak punya pilihan. Karena Nona muda, Xiaoji, telah memberi saya tugas, bukankah saya akan disalahkan oleh Nona muda, Xiaoji, sampai saya mati jika saya yang lama lari kembali tanpa menyelesaikan tugas saya?" Orang tua itu mengangkat kepalanya dan tersenyum saat dia menjawab. Wajah lelaki tua itu mengejutkan Ling Ying yang telah mengambil tindakan untuk membantu Xiao yang melarikan diri dari sekte awan berkabut. Wanita muda itu tersenyum dengan mulut tertutup. Dalam benaknya, dia mengingat pemuda yang telah membuatnya sangat khawatir. Suaranya yang jernih dan dingin perlahan menjadi lebih lembut. Dia melirik Ling Ying, dan cahaya merah yang memalukan, yang akan menyebabkan seluruh Akademi Jianan menjadi gila, segera muncul di wajahnya. Dia berkata dengan lembut, "Ling tua, bagaimana kabarnya? Nona muda sedang membicarakan Tuan Muda Xiao Yan, kan?" Ling Ying menjawab dengan mengajukan pertanyaan retoris. Ketika dia melihat kemerahan cerah di wajah wanita muda itu menjadi semakin pekat, dia tidak bisa menahan tawa keras. Tampaknya hanya anak kecil bernama Xiao Yan yang memiliki berkah dan pesona untuk menyebabkan temperamen nona muda di dunia lain, yang biasanya acuh tak acuh seperti teratai, berubah menjadi gadis biasa. "Sebelum saya pergi, Tuan Muda Xiao Yan tidak memiliki masalah. Perjanjian 3 tahun antara dia dan Nalan Yanran berakhir dengan kemenangannya seperti yang diharapkan. Hanya saja." Ling Ying ragu-ragu sejenak, tapi dia masih menceritakan semua peristiwa yang terjadi ketika Xiao Yan pergi ke Sekte Awan Berkabut untuk perjanjian 3 tahun dengan sangat rinci. Di antara mereka, secara alami termasuk tindakan Yun Shan, dan pelarian yang menggetarkan jiwa yang dialami Xiao Yan. "Keke, tapi untungnya taktik Tuan Muda Xiao Yan jauh melebihi harapan saya. Meskipun penampilan Yun Shan menghancurkan rencananya, Ratu Medusa miliknya, yang merupakan tangan terakhirnya juga mengguncang Yun Shan sampai dia tidak berani menyerang. Akhirnya, kami meninggalkan Sekte Awan Berkabut dalam keadaan utuh." Ling Ying dengan cepat menambahkan. "Ratu Medusa? Cek, Xiao Yan Gege cukup bagus. Dia bahkan mampu mengumpulkan orang kuat semacam ini. Yun Shan ya. Dou Zong yang kuat." Jari-jarinya yang halus menarik rambut hitamnya, yang ditarik ke bawah di depan dahinya. Kejutan melintas di mata wanita muda itu. Segera, dia tertawa pelan saat dia berkata dengan lembut. "Sekte Awan Berkabut tetap ditempel dan disegel sendiri, hanya menempel di dalam kekaisaran Jiama. Sejak Yun Potian saat itu, tidak ada lagi orang yang mengejutkan atau luar biasa yang datang dari sana. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum akan diganti." Catatan, Gege kakak laki-laki atau merujuk pada laki-laki dekat yang sedikit lebih tua, terkadang intim. Apakah Xiao Yan Gege baik-baik saja? Mata cerah wanita muda itu terangkat dengan lembut saat dia bertanya sekali lagi. Ketika dia mengatakan nama itu, wajah putihnya yang indah memiliki kemerahan halus yang memikat tapi malu. "Keke, ya." Ling Ying tersenyum dan mengangguk.
Dia mengangkat kepalanya dan mengatakan sesuatu yang tampaknya memiliki makna yang lebih dalam. Dulu, aku yang dulu tidak begitu mengerti mengapa nona muda, Xiao Ji, melindunginya dengan cara ini. Namun, setelah bekerja sama dengannya kali ini, saya memahami beberapa di antaranya. Pandangan ke depan nona muda cukup bagus. Saya pikir jika anak kecil itu diberi cukup waktu, saya khawatir bahkan kepala klan tidak akan berani dengan mudah menyangkalnya. Ketika dia mendengar pujian Ling Ying, busur yang sulit diperhatikan terangkat di wajah wanita muda itu. Dia tidak tahu berapa banyak pujian yang dia dengar. Namun, setiap kali dia mendengar seseorang memuji Xiao Yan, hatinya tanpa sadar akan melompat seperti gadis kecil. Namun, Anda juga harus tahu bahwa ini di bawah prasyarat bahwa dia diberikan cukup waktu. Klan kami tersebar di seluruh benua. Mereka telah melihat cukup banyak orang yang sangat berbakat dan luar biasa. Sayangnya, orang yang akhirnya bisa dan benar-benar melangkah menuju puncak sangat sedikit yang bisa dihitung dengan mudah. Oleh karena itu, orang-orang dalam marga itu hanya melihat masa kini dan tidak mau peduli dengan berapa nilai potensi Anda. Ini karena hal-hal seperti itu cepat berlalu dan siapa yang tahu bagaimana keadaannya nanti? Iya. Ling Ying mengangguk sedikit. Apa yang dia katakan memang benar. Dunia ini tidak pernah kekurangan orang jenius. Karena itu, Xiao Yan Gege saat ini masih memiliki jalan yang panjang untuk dilalui. Wanita muda itu sedikit diam. Dia segera tersenyum cakep saat dia dengan lembut berkata. Namun, tidak berapa lama, saya juga bersedia menunggu sampai dia menjadi orang yang benar-benar kuat di puncak. Ah, anak kecil Xiao Yan itu. Bahkan jika nona muda bersedia menunggu, jika Anda tidak dapat menjadi sangat kuat, jalan bagi Anda dan nona muda akan menghadapi pasang surut yang tak terhitung jumlahnya. Anda harus tahu bahwa dengan bakat dan kecantikan nona muda serta faksi yang diwakilinya, pesaing Anda akan begitu kuat sehingga Anda akan terpana. Bahkan jika nona muda akan melindungimu ketika saatnya tiba, akankah tulang kebanggaanmu itu bersedia menanggung rasa malu dan bersembunyi di balik punggung nona muda? Ling Ying mempertahankan kesunyiannya saat dia memandangi wanita muda itu, yang sehalus peri, di bawah kilauan cahaya pagi. Namun, dia bergumam pelan di dalam hatinya. Saat itu, pemuda itu bisa mengatupkan giginya dan berlatih dengan getir selama 3 tahun dan menanggung penderitaan yang tak ada habisnya, hanya karena pertunangan yang dibatalkan. Semua yang dia tuju adalah untuk tampil dengan sikap orang yang kuat di depan wanita yang telah menginjak harga dirinya. Jika orang seperti ini diminta untuk bersembunyi di balik punggung seorang wanita, dan kemudian membiarkan dia melihat wanitanya sendiri membantunya memblokir semua hujan dan angin, kemungkinan besar dia akan merasa lebih buruk daripada dibunuh. Itu benar, Oldling, berapa level kekuatan Xiao Yan Gege saat ini? Wanita muda itu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat aku pergi, kekuatan Tuan Muda Xiao Yan berada di sekitar kekuatan bintang 1 Dadho Usi. Ling Ying tersenyum saat menjawab. Bintang 1 Dadho Usia. Mata cerah wanita muda itu membengkok menjadi bentuk bulan sabit dangkal saat dia tersenyum dan berkata. Dalam waktu 2 tahun, dia menjadi Dadho Usi dari Do Usi biasa. Memajukan 1 kelas setiap tahun. Kecepatan ini hampir bisa menjadi peringkat di antara 5 besar dalam Akademi Jianan. Sepertinya pelatihan yang dijalani Xiao Yan Gege selama 2 tahun terakhir ini cukup sulit. Bagaimana seseorang akan tumbuh jika tidak diasah? Tuan Muda Xiao Yan seperti batu giok bagus yang masih harus dipoles. Saat itu, Nalan Yanran memoles kemalasan sepotong batu giok ini. Pelatihan pahit di tahun-tahun berikutnya kemudian menyembunyikan ujung tombaknya. Pedang yang bagus harus disembunyikan di dalam kotak dan ujung tajamnya harus disembunyikan. Hanya dengan melakukan seperti ini seseorang akan mencapai hal-hal besar. Ling Ying membelai janggutnya dan tersenyum saat menjawab. Oldling, kenapa kamu memuji Xiao Yan Gege sampai sejauh ini setelah melakukan perjalanan ke Kekaisaran Jiamha? Di masa lalu, saya jarang melihat Anda mengatakan hal seperti itu tentang orang lain. Wanita muda itu menutup mulutnya dan tertawa. Matanya dipenuhi dengan senyuman. Hanya saja anak kecil itu layak dievaluasi. Tidak ada perasaan pribadi saya yang tercampur di dalamnya. Ling Ying tersenyum sebelum segera berkata. Saya pikir mungkin dalam waktu 1 atau 2 bulan, Tuan Muda Xiao Yan akan tiba di Akademi Jianan.
Ketika saatnya tiba, rasa sakit nona muda karena kerinduan akan mereda. Sudut mulut wanita muda itu berisi senyuman hangat dan lembut. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan sosok kurus pemuda itu perlahan muncul di benaknya. Sudah lebih dari 2 tahun. Akhirnya mereka bisa bertemu lagi. Kehangatan muncul di hatinya. Lama kemudian wanita muda itu menundukkan kepalanya dan menatap Ling Ying di depannya. Dia mengambil beberapa langkah kecil terus-menerus dan berjalan menuju kaki gunung. Old Ling, untuk periode waktu ini, pertama-tama kamu harus mencari tempat untuk beristirahat di luar Akademi Jianan. Anda tidak perlu menyelinap ke akademi jika tidak ada masalah yang mendesak. Kalau tidak, jika orang-orang tua itu mengetahuinya, saya khawatir kita akan mendapat berbagai masalah lagi. Orang-orang gila tua itu mungkin memberikan wajah klan kita tetapi mereka masih sangat tegas dalam beberapa aturan. Mengenai aturan akademi, hanya ada sedikit orang di benua ini yang dapat dihitung yang dapat menyebabkan mereka menyerah. Sosok wanita muda itu secara bertahap tersembunyi di antara daun pohon. Suaranya, bagaimanapun, masih tertinggal di tempat aslinya. Baiklah. Jika ada sesuatu, nona muda hanya perlu meledakkan pipa itu dan aku yang dulu akan segera bergegas. Ling Ying tersenyum dan mengangguk. Dia memutar tubuhnya, berubah menjadi bayangan sekali lagi dan menyatu dengan bayangan pohon besar. Akhirnya, dia perlahan menghilang. Wanita muda itu perlahan menuruni gunung. Sosoknya yang samar dan berwarna hijau membentuk siluet yang memikat di bawah sinar matahari. Sun Ermei, sungguh suatu kebetulan. Anda juga baru saja turun dari pelatihan Anda di pegunungan? Saat wanita muda itu berjalan dengan tenang, sebuah suara hangat tiba-tiba terdengar dari sampingnya. Wanita muda itu menghentikan langkahnya, mengangkat kepalanya dan melihat-lihat. Ia melihat seorang pemuda tampan mengenakan pakaian berwarna putih tak jauh dari kaki gunung yang sedang berdiri sambil tersenyum. Senyumnya anggun dengan pujian kehangatan. Wajah yang mengesankan ini disertai dengan senyuman hangat akan menyebabkan bahkan seorang gadis yang merupakan orang asing yang melihatnya untuk pertama kalinya tanpa sadar sedikit menurunkan kewaspadaan mereka. Catatan, Mei adik perempuan atau teman dekat perempuan yang lebih muda, intim. Iya. Melihat pemuda berpakaian putih, yang tubuhnya tinggi dan lurus, wajah Sun Er tidak terlihat terlalu lembut karena penampilan luar biasa dari orang itu. Dia juga tahu bahwa pemuda ini bukanlah pria yang mengandalkan penampilannya untuk bertahan hidup dan bahwa kekuatannya berada di garis depan Akademi Jianan. Dia mampu menonjol di antara orang-orang luar biasa yang dipilih dari seluruh negeri dan bahkan orang yang berdiri di puncak di antara generasi muda di Akademi Jianan. Sapaan acuh tak acuh Sun Er tidak menyebabkan wajah pemuda berjubah putih itu berubah. Dia tertawa pelan, mengambil 2 langkah ke depan dan akan mendekat untuk mengobrol ketika yang pertama memimpin untuk membuka mulutnya dan menahan kata-katanya. Senior Baishan, Sun Er untuk sementara memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan dan tidak dapat menemani Anda mengobrol. Selamat tinggal. Wanita muda itu tersenyum dan segera berbalik dan berjalan ke jalan kecil lainnya. Namun, dia belum mengambil beberapa langkah saat suara lain terdengar. Sun Er, kamu memang datang ke sini lagi. Ketika Sun Er mendengar suara ini, yang selembut air, dia akhirnya menunjukkan senyuman hangat. Dia menoleh dan melihat seorang wanita dewasa, yang telah berjalan dari jalan kecil di sampingnya. Sambil tersenyum, dia berkata, Instruktur Woling, apakah Anda mencari saya? Mendengar nama ini, terlihat jelas bahwa orang yang datang sebenarnya adalah Instruktur Woling, yang pergi ke kota Wutan untuk merekrut murid baru 2 tahun lalu. 2 tahun itu tidak meninggalkan jejak apapun pada wajah lembut dan cantiknya saat ini. Sebaliknya, setelah diseduh, tampaknya memiliki pesona yang lebih besar dan lebih dewasa dibandingkan 2 tahun lalu. Instruktur Woling berjalan mendekati Sun Er dan tanpa daya menepuk kepala Sun Er. Dia berkata, dalam waktu setengah bulan lagi, ini akan menjadi kompetisi promosi akademi. Anda harus tahu bahwa selama Anda lulus pertandingan dalam kompetisi, Anda akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke akademi dalam untuk berlatih. Setiap tahun, akademi hanya memiliki 50 lowongan. Awalnya, Anda sudah dapat berpartisipasi di dalamnya tahun lalu, tetapi Anda melewatkan peluang. Tahun lalu, Sun Er baru saja tiba. Bagaimana saya berani bersaing dengan semua senior?
Sun Er tersenyum manis saat dia berbicara. Tolong jangan berikan itu padaku. Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan dalam hati Anda? Bukankah kau hanya menunggu orang itu pergi bersamamu? Ketika dia mengatakan sampai titik ini, instruktur Ruoling tiba-tiba mengertakkan gigi putihnya. Kemarahan kebencian muncul di wajah lembutnya dan beberapa kata-kata vulgar langka bahkan meletus dari mulutnya. Xiao Yan bajingan itu. Dia benar-benar berani bermain-main dengan diriku yang dulu. Cuti 1 tahun adalah sesuatu yang saya selesaikan setelah menanggung banyak tekanan. Namun, 1 tahun telah berlalu, tetapi saya belum melihatnya. Dia benar-benar membuatku marah. Jika bukan karena kamu yang mengganggu saya sepanjang hari, saya akan mencoret namanya dan melupakannya. Instruktur Ruoling, yakinlah bahwa Xiao Yan Gege pasti akan bergegas tahun ini. Sun Er dengan cepat menjawab ketika dia mendengar ledakan ini. Apa gunanya bahkan jika dia berhasil datang? Dia absen untuk pelatihan di akademi selama 2 tahun. Jangan bilang kalau kecepatan latihannya di luar akan lebih cepat dari metode latihan yang telah melalui semua jenis penilaian oleh berbagai pendahulu. Instruktur Ruoling tanpa daya berkata. Jika dia ingin berhasil mendapatkan tempat, setidaknya dia perlu mencapai kekuatan seorang Dadoushi. Selain itu, ini hanya akan terjadi jika keberuntungannya bagus dan tidak bertemu monster tertentu di ronde awal. Instruktur Ruoling, jangan meremehkan Xiao Yan Gege. Saat itu dia menggunakan kekuatan Douzi untuk menahan 20 pertukaran dengan tanganmu. Mata cerah Sun Er melengkung sedikit dengan senyuman saat dia menjawab. Saya berharap begitu. Kompetisi promosi kali ini tidak semudah sebelumnya. Ada lebih dari 300 orang di seluruh akademi yang berhak memperjuangkannya. Jika dia ingin menerobosnya, akan sangat sulit jika dia tidak memiliki beberapa keterampilan. Instruktur Ruoling mengatupkan bibirnya dan berkata. Dia masih menyimpan dendam terhadap berandalan ini yang sebenarnya tidak berani muncul sesuai kesepakatan. Kalau begitu bisakah instruktur menulis nama Xiao Yan Gege saat ini? Sun Er menarik tangan instruktur Ruoling, dan memberikan senyuman manis saat dia bertindak manja. Aku benar-benar tidak punya cara untuk berurusan denganmu. Sudah 2 tahun tetapi mulut Anda telah membicarakan orang itu berulang kali. Ada cukup banyak pria berprestasi di Akademi Jianan ini yang lebih luar biasa darinya. Misalnya, sudut mata instruktur Ruoling tiba-tiba melirik ke arah Baishan, yang sedang berdiri dengan senyuman di samping. Sun Er tersenyum, tapi bersikap seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Aku hanya tahu bahwa kamu akan mengabaikanku. Instruktur Ruoling tampaknya menyadari efek ini saat dia menarik leluconnya. Dia dengan lembut berkata, ayo pergi, ini tentang waktu untuk kelas pagi. Kembali denganku. Saya pikir Anda juga tidak mau terlibat dengan Baishan di sini, kan? Sun Er tersenyum dan mengangguk. Dia menarik instruktur Ruoling, dan mereka berdua tampak sedang mendiskusikan sesuatu dengan lembut satu sama lain saat mereka perlahan berjalan menuju sisi lain dari jalan kecil. Pemuda berpakaian putih terus diam berdiri di sisi jalan kecil. Wajahnya membawa senyuman saat dia menatap 2 orang yang perlahan-lahan menjadi jauh. Beberapa saat kemudian, senyuman di wajahnya akhirnya sedikit memucat. Jari panjangnya dengan sembarangan menjepit daun kuning layu yang jatuh dari pohon. Dia berkata dengan lembut. Xiao Yan. Apakah itu siswa baru yang mengambil cuti selama 2 tahun? Baiklah. Anda dapat menunjukkan kepada saya kualifikasi apa yang sebenarnya Anda miliki sehingga Junior Sun Er sangat peduli pada Anda. Gadis luar biasa seperti ini bukanlah sesuatu yang berhak dimiliki oleh orang biasa-biasa saja. Begitu dia mengatakan ini, Baishan perlahan berbalik. Tangannya, yang dipegang di belakang punggungnya tiba-tiba menjentikkan lembut ke daun dari pohon. Segera, bayangan kuning ditembakkan secara eksplosif dan dimasukkan ke dalam batu besar yang jauh dengan cara seperti kilat. Separuh dari daun yang tampaknya lemah ini sebenarnya telah menembus ke dalam batu yang keras. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 383 Dataran Besar Wilayah Hitam. Wilayah sudut hitam, wilayah khusus yang telah diaglomerasi dan dibangun di luar Akademi Jianan karena kekacauan. Ada banyak orang yang meragukan mengapa di luar Akademi Jianan, Akademi kuno dan lama, akan memiliki wilayah yang sangat kacau yang sama sekali berbeda dari atmosfer di dalam Akademi.
Terlepas dari alasannya, itu adalah kebenaran bahwa itu ada. Meskipun banyak penindasan selama bertahun-tahun, wilayah sudut hitam masih berkembang secara eksponensial pada tingkat yang menyebabkan banyak orang tercengang. Properti khusus dari ketahanan ekstrim wilayah ini menyebabkan faksi-faksi lawan yang berniat untuk menekan perluasan wilayah ini merasa tidak berdaya. Batas wilayah sudut hitam sangat panjang. Apalagi, setelah beberapa tahun ekspansi, itu hampir menjadi negara kecil dengan perbatasan yang jelas. Satu-satunya perbedaan antara itu dan kerajaan lain adalah bahwa kerajaan lain memiliki pemimpin yang berdiri tepat di atas, sementara wilayah ini adalah tempat setiap orang berjuang untuk diri mereka sendiri. Berbagai faksi berulang kali bertempur dan membunuh untuk keuntungan mereka sendiri. Itu sangat kacau di wilayah sudut hitam, sehingga itu seperti sepiring pasir lepas. Namun, juga karena inilah, wilayah sudut hitam bisa menjadi semakin kuat dan lebih besar di tempat seperti di tengah benua. Kalau tidak, kemungkinan tidak ada faksi yang akan duduk dan menonton area khusus ini, dengan kekuatan destruktif yang mengejutkan, dengan cepat menjadi lebih kuat dan segera menimbulkan ancaman terhadap mereka. Meskipun, wilayah sudut hitam terkenal di seluruh benua karena kekacauannya, berbagai jenis metode Qi kelas tinggi, teknik Dou, pil obat, dan barang unik lainnya yang mengalir melalui sini juga menarik banyak orang kuat dari seluruh benua. Bagaimanapun, terlepas dari apa yang terjadi, beberapa hal ini perlu sampai pada titik yang bahkan membuat mereka iri. Mampu memperoleh metode Qi kelas yang lebih tinggi daripada yang telah mereka latih akan berarti bahwa mereka dapat mengambil langkah maju dalam perjalanan untuk menjadi orang yang kuat. Godaan semacam ini tidak diragukan lagi berakibat fatal bagi banyak orang kuat. Oleh karena itu, wilayah sudut hitam, seperti lubang tanpa dasar yang sangat gelap. Harta unik yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tempat itu dari berbagai saluran. Setelah itu, mereka akan dilelang dan dijual dengan harga tinggi, menyebabkan banyak orang memperjuangkan mereka. Karena organisasi misterius yang tiba-tiba muncul, hati Xiaoyan yang awalnya agak santai sekali lagi menegang. Meskipun jejak yang jelas dari dirinya belum ditemukan oleh organisasi misterius itu, Xiaoyan merasakan rasa dingin yang menusuk punggungnya selama dia memikirkan bagaimana orang kuat seperti Yao Lao telah dibatasi oleh mereka sampai dia tidak berani muncul secara acak. Didorong oleh rasa dingin yang samar-samar yang menyelimuti hati dan jiwanya, Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa jenis kehidupan yang santai dan biasa yang dia jalani terlalu mewah. Saat ini, terlalu banyak barang yang dia bawa di punggungnya. Hilangnya ayahnya dan organisasi misterius yang mengejar Yao Lao. Semua misteri ini seperti kabut kegelapan yang memburunya, menyebabkan Xiaoyan takut bahkan sedikit memikirkan untuk beristirahat. Jika dia ingin memecahkan misteri itu, dia akan membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Xiaoyan juga jelas bahwa sumber kekuatannya bukanlah pelatihan biasa, melainkan api surgawi, misterius yang ada di antara langit dan bumi. Meskipun tindakan semacam ini berbahaya dan gila, bagi Xiaoyan yang memiliki mantra api, tidak diragukan lagi itu adalah jalan pintas tercepat baginya untuk menjadi orang yang kuat. Untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat dan membiarkan dirinya memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk bersaing dengan organisasi misterius ketika mereka datang untuk mencarinya, dia perlu mendapatkan api hati yang jatuh dalam Akademi Jianan dengan kecepatan tertinggi. Saya sekali lagi terdesak waktu. Sosok manusia terbang melewati langit yang agak mengantuk dengan cara seperti kilat. Xiaoyan menunduk dan melirik ke pepohonan, yang dengan cepat terbang melewatinya saat dia bergumam sambil tersenyum pahit. Sejak Yao Lao memberitahunya tentang tujuan dan kecenderungan dari organisasi misterius itu, Xiaoyan telah meninggalkan pikirannya untuk berkeliling ke Akademi Jianan. Sebagai gantinya, dia secara langsung mengaktifkan sayap awan ungu, dan melakukan perjalanan dengan kesulitan besar, siang dan malam, saat dia bergerak di sepanjang rute di peta, dan terbang menuju wilayah sudut hitam. Jarak antara Kekaisaran Mamha dan wilayah sudut hitam sangat luas. Xiaoyan harus melewati cukup banyak negara kecil di sepanjang jalan sebelum dia bahkan bisa mencapai perbatasan wilayah sudut hitam. Jika dia harus menempuh jarak sejauh ini dengan berjalan kaki atau dengan naik kereta, dia takut dia benar-benar tidak dapat mencapai tujuannya tanpa setidaknya 3-5 bulan, atau bahkan setengah tahun.
Apalagi, ini adalah prasyarat bahwa perjalanannya tidak terhalang. Lagi pula, tidak mungkin wilayah di negara-negara kecil ini menjadi damai seperti di dalam Kekaisaran Jiama. Karena medan, kekuatan negara atau karena banyak alasan lainnya, pertempuran biasanya terjadi di tempat-tempat ini setiap hari. Berbagai tentara bayaran terlibat dalam pertempuran besar yang kacau untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan, ketika tiba saatnya mereka benar-benar tidak punya uang untuk dibelanjakan, perusahaan tentara bayaran ini akan berubah menjadi pasukan bandit yang terkenal kejam. Selama kekuatan pertahanan dari setiap pedagang yang mereka temui tidak terlalu kuat, kemungkinan kekayaan mereka, bersama dengan para wanita mereka, semuanya akan direnggut dan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Dengan menggunakan sayap awan ungu sebagai pengganti berjalan, Xiao Yan mungkin telah menghabiskan banyak douki, jika bukan karena dukungan, pil pemulihan energi, yang telah dia perbaiki sebelumnya. Selain itu, metode Qi, mantra api, miliknya telah berevolusi ke kelas Xuan tingkat menengah. Dengan kerjasama keduanya, Xiao Yan nyaris tidak berhasil mendukung penerbangan jarak jauhnya. Namun, setiap 2 hari, dia harus mendarat di tanah, dan memulai sesi latihan mendalam yang berlangsung setidaknya sehari untuk memulihkan otot dan semangatnya yang hampir mati rasa setelah terbang dalam waktu yang lama. Dengan dia bergegas melalui perjalanan dengan semua kekuatannya dengan cara ini. Wilayah sudut hitam, yang akan membutuhkan setidaknya setengah tahun atau lebih untuk dicapai jika dia melakukan perjalanan dengan kecepatan yang santai, secara paksa berkurang oleh Xiao Yan lebih dari 10 kali. Setelah terbang selama hampir 10 hari menggunakan sayap awan ungu, pegunungan monoton di bawah Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih dekat. Dia sedikit terkejut, dan segera mengangkat kepalanya untuk menyapu pandangannya ke area yang jauh, hanya untuk melihat dataran gelap berwarna hitam di tepi pandangannya. Itu seperti garis hitam yang benar-benar mengisolasi dunia di dalam dari dunia luar. Ini adalah Great Plains di wilayah hitam. Xiao Yan memperhatikan garis hitam, yang secara bertahap menjadi lebih besar di matanya. Wajahnya, yang dipenuhi kelelahan dan debu, tiba-tiba menjadi sangat waspada. Senyuman seperti dia telah meletakkan beban berat menyebar dari sudut mulutnya. Menurut indikasi peta, dataran besar kawasan hitam, ini adalah pintu gerbang ke Black Corner Region. Selama seseorang melangkah ke sini, seseorang akan memasuki dunia kacau yang tidak selaras dengan dunia luar. Kami akhirnya tiba. Xiao Yan menggunakan kekuatan besar untuk menggosok matanya yang besar dan hitam. Tubuhnya perlahan turun. Meskipun wilayah sudut hitam hanya berjarak dekat di depannya, dia tidak memilih untuk segera memasukinya. Karena Yaolau berulang kali menekankan kepadanya tentang kekacauan di tempat ini, dia merasa tidak bijaksana jika dia memasuki tempat ini, di mana bahaya mengintai di setiap sudut dalam kondisi kelelahannya. Kamu harus sembuh dulu. Meskipun sangat sulit melakukan perjalanan dalam 10 hari terakhir ini, Anda juga telah menerima banyak manfaat. Douki di tubuh Anda hanya menjadi lebih kuat di bawah kelelahan berulang semacam ini. Suara Yaolau terdengar dari hatinya saat ini. Ah! Xiao Yan mengangguk. Dia perlahan mendarat di hutan pegunungan dan dengan cepat mengintai. Ketika dia tidak menemukan keberadaan manusia atau binatang apapun, dia akhirnya santai dan mencari tempat rahasia. Dia duduk bersila, mengeluarkan pil pemulihan energi, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Segel itu dibentuk oleh tangannya dan dia menutup matanya. Saat Xiao Yan memasuki mode pelatihannya, riak energi samar mulai merembes keluar dari dalam tubuhnya. Sebuah kekuatan hisap, yang sebagian terlihat, dengan cepat menyedot semua energi di sekitar tubuhnya ke dalamnya. Setelah itu disempurnakan dan dituangkan ke dalam kristal Dou yang agak redup di dalam pusaran. Penampilannya disebabkan oleh Douki yang terlalu berlebihan. Pelatihan yang tenang berlangsung hampir setengah sore. Baru kemudian riak energi samar di sekitar tubuh Xiao Yan secara bertahap melemah sampai benar-benar menghilang. Bulu mata Xiao Yan yang tertutup rapat dengan lembut bergerak-gerak. Dia segera membuka matanya dan nyala api berwarna hijau melintas di mata gelap itu. Dia membuka mulutnya sedikit, dan seteguk udara keruh mengandung warna hitam saat dihembuskan. Udara hitam keruh perlahan-lahan menggulung ke atas. Setiap daun yang bersentuhan langsung berkarat hingga tidak ada yang tersisa.
Kelelahan yang menutupi wajah Xiao Yan telah benar-benar menghilang saat dia menghembuskan udara hitam yang agak aneh itu, menggantinya adalah cahaya yang samar, hangat, seperti batu giok. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan merajut alisnya saat dia melihat sedikit udara hitam yang naik. Matanya menyipit dan dia tiba-tiba menunduk untuk melihat jari tengahnya. Dia bisa melihat bahwa jari yang awalnya panjang dan pucat sebenarnya sekali lagi menjadi hitam seperti tinta, tampak sangat aneh. Apakah ini racun panas? Saya pikir itu menghilang dengan sendirinya. Ini sebenarnya telah bersembunyi selama ini. Melihat jari hitam, yang sudah lama tidak muncul, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa pahit. Jika hal ini diselesaikan dengan benar, itu mungkin serangan unikmu terhadap musuh. Sebaliknya jika tidak diatasi dengan baik akan menimbulkan banyak masalah. Bagaimanapun, jenis racun ini telah mengalami mutasi dan telah mengembangkan kekebalan terhadap berbagai jenis penawar. Kekuatan penghancurnya juga cukup mengejutkan. Suara Yao Lao agak serius saat dia berbicara. Xiao Yan menganggukkan kepalanya tanpa daya. Dia menjentikkan jarinya. Warna hitam dengan cepat memucat, dan sesaat kemudian, itu benar-benar lenyap. Penampilan itu seolah-olah telah disembunyikan di suatu tempat rahasia yang tidak dapat dideteksi Xiao Yan. Jika bukan karena saya ingin mendapatkan air liur 7 ajaib roh hijau, untuk membantu semangat guru bangkit, saya juga tidak akan membantu orang tua itu. Janji yang dia buat seolah-olah dia telah kentut. Hehe, dia memang orang yang licik. Xiao Yan berdiri dan tiba-tiba mengeluarkan tawa dingin. Setelah dia membantu Nalanji mengeluarkan racun sepenuhnya, orang tua itu memiliki penampilan yang sangat bersyukur, tetapi apa yang terjadi setelah itu? Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Xiao Yan dikejar oleh sekte awan berkabut, yang ingin membunuhnya, namun Nalanji tidak membuat langkah sedikit pun. Tidak perlu membicarakan orang tua yang mengecewakan itu. Guru, haruskah kita memasuki wilayah sudut hitam sekarang? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia berdiri di puncak gunung saat dia menatap dataran berwarna hitam di kejauhan dan bertanya. Yao Lao menganggukkan kepalanya. Dia segera mengingatkan. Cobalah untuk menggunakan sayap awan ungu, Anda sesedikit mungkin di dalam wilayah sudut hitam. Teknik dou terbang adalah barang yang sangat langka dan bisa direnggut dengan paksa oleh orang lain. Jika Anda bertemu dengan orang yang kuat, mereka mungkin menjadi serakah dan akhirnya membunuh Anda hanya untuk mencuri mereka. Xiao Yan terkejut. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, sepertinya tempat sialan ini benar-benar kacau tanpa batas. Setidaknya, orang-orang kuat di dalam Kekaisaran Mahajia masih memiliki harga diri. Sangat jarang seseorang menyerang dan merampok orang lain. Namun, di tempat ini, hal seperti ini dianggap rutin dan ceroboh seperti makan di rumah. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana bisa wilayah sudut hitam memiliki kualifikasi untuk disebut wilayah paling kacau di seluruh benua? Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Baiklah, anak kecil, ayo pergi. Meskipun bagian dalam tempat ini berbahaya dan semrawut, sejumlah hal baik akan membuat seseorang terpesona. Apakah Anda tidak berencana untuk membantu Hai Bodong mengumpulkan bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual? Anda pasti dapat menemukan semuanya di sini. Secara alami akan baik jika memang begitu. Xiao Yan sedikit bersukacita setelah mendengar ini. Xiao Yan telah mengingat bantuan yang diberikan Hai Bodong padanya di Kekaisaran Jia Maha dengan menggunakan semua kekuatannya untuk membantunya melarikan diri 2 kali. Pil ungu pemulihan spiritual, yang Xiao Yan berutang pada Hai Bodong, menyebabkan simpul di hatinya. Saat ini bisa mendapatkan bahan obat menyebabkan dia menghela nafas lega. Setelah mengatur semuanya dengan benar, dengan penguasa Xuan berat yang sangat besar diikat ke punggungnya, Xiao Yan memutar lehernya dan menginjakkan kakinya di tanah. Saat ledakan energi dilepaskan dari bawah kakinya, tubuh Xiao Yan melesat ke depan seperti anak panah yang telah meninggalkan busur, berubah menjadi bayangan hitam yang melesat menuju padang rumput hitam gelap. Hei! Wilayah sudut hitam. Saya ingin melihat betapa kacau Anda sebenarnya. Bab 384 Wilayah kacau di mana belas kasih tidak diperlukan. Saat seseorang memandangi dataran tak berujung sejauh mata memandang, hanya ada warna hitam yang monoton.
Dengan latar belakang langit yang agak gelap, suasana menyedihkan yang menyebabkan seseorang merasa resah menyelimuti dataran. Di tempat yang agak aneh ini, tidak heran mengapa aturan kacau itu lahir. Bayangan hitam tiba-tiba muncul dari kejauhan di dataran yang tenang ini. Kecepatan bayangan hitam sangat cepat. Saat berkedip, itu tampak seperti teleportasi. Namun, setiap kali satu kaki mendarat di tanah, itu akan menyebabkan ledakan guntur yang teredam. Suara ledakan membentuk bentuk riak yang menyebar di dataran, dan secara bertahap menjadi jauh. Sementara sosok manusia berlari dengan kecepatan maksimumnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya sedikit dan memperlihatkan wajah muda yang lembut dan tampan. Dia adalah Xiao Yan yang bepergian dari jarak ribuan kilometer. Saat ini dia mengerutkan kening ketika dia melihat dataran luas. Dia dengan lembut bergumam. Tempat sialan ini benar-benar membuat orang merasa terkekang, tapi kenapa aku belum melihat siapapun setelah memasuki dataran ini untuk waktu yang lama? Lanjutkan ke depan. Saya pikir mungkin Hai Bodong belum pernah datang ke sini sebelumnya. Oleh karena itu, peta yang dia berikan kepada Anda tidak memiliki rute yang tepat di dataran besar wilayah hitam. Sekarang, kita hanya dapat memasuki beberapa kota kecil di dataran dan kemudian membeli peta tempat ini. Kata Youlau agak tidak yakin. Dia juga tidak terbiasa dengan tempat ini, hanya mendengar beberapa informasi tentangnya. Iya. Xiao Yan mengangguk tanpa daya dan hanya bisa terus mengubur kepalanya dan bergegas dengan getir. Benar, anak kecil. Saya akan mengingatkan Anda sekali lagi. Di wilayah sudut hitam ini, jangan terlalu banyak berbelas kasih. Di sini, benda itu adalah sesuatu yang dibuang ke selokan yang bau. Jika Anda memilikinya, tidak akan ada sedikit pun manfaat bagi Anda. Sebaliknya, itu akan menyeret Anda ke rawa. Youlau tiba-tiba mengingatkannya sekali lagi. Membunuh ayam untuk memperingatkan monyet adalah taktik terbaik di sini. Catatan, membunuh ayam untuk memperingatkan monyet melukai seseorang untuk memberi contoh agar orang lain diperingatkan. Xiao Yan tersenyum tipis dan berkata, saya bukan orang yang terlalu baik, saya juga bukan orang suci yang penuh kasih sayang. Bukan giliranku untuk melakukan hal-hal besar seperti menyelamatkan penderitaan dunia. Saya hanya berpikir untuk membiarkan diri saya menjadi lebih kuat dan kemudian pergi dan melindungi orang-orang yang harus saya lindungi. Saya sedang tidak mood dan tidak memenuhi syarat untuk peduli tentang orang lain. Itu adalah sikap terbaik untuk bertahan hidup di wilayah Black Corner. Youlau tersenyum mendengar ini sambil menghela napas lega. Dia juga tidak berharap bahwa muridnya adalah orang suci yang berhati lembut. Ini karena dia tahu bahwa orang-orang semacam ini adalah mereka yang kemungkinan besar tidak akan hidup lama. Alih-alih menjadi orang suci dengan umur pendek, dia lebih memilih Xiao Yan menjadi orang jahat yang akan memilih untuk menggunakan keji dan segala macam cara curang untuk melindungi orang-orang yang harus dia lindungi. Xiao Yan menghela nafas. Dia terus menundukkan kepalanya dan menyerang ke depan. Setelah terus berlari selama hampir setengah jam, titik hitam kecil muncul dalam pandangannya. Saat dia mendekat, titik hitam ini juga secara bertahap mengembang. Potongan-potongan tenda berwarna putih muncul dalam pandangan Xiao Yan. Tempat itu sebenarnya adalah kamp suku berukuran kecil. Saat dia mendengar suara orang-orang yang samar-samar ditransmisikan dari tenda, Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Kakinya menekan dengan lembut di tanah dan tubuhnya seperti bayangan hitam yang berlari ke arah kamp suku kecil itu. Setelah berlari selama hampir 2 hingga 3 menit, kamp suku akhirnya benar-benar muncul di mata Xiao Yan. Dia secara bertahap memperlambat tubuhnya dan perlahan berjalan menuju bagian luar pintu masuk utama kamp suku. Tatapan Xiao Yan menyapu sekelilingnya saat dia melakukan kontak yang begitu dekat. Dia menyadari bahwa kamp suku ini sebenarnya tidak terlalu kecil. Ada hampir 100 tenda besar dan kecil yang ditempatkan satu demi satu. Mendengar suara yang berulang kali terdengar dari dalamnya, lalu lintas manusia di sini tampak cukup baik. Xiao Yan berjalan mendekati pintu masuk utama kamp suku ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kakinya tiba-tiba mundur 1 langkah saat panah panjang tiba-tiba menembus udara dan melesat. Itu dengan kasar dimasukkan ke dalam rumput di depannya. Dari ekor anak panah yang bergoyang berulang kali, orang bisa melihat bahwa orang yang melepaskan anak panah itu pasti tidak berniat membiarkan siapapun tetap hidup.
Setelah Xiao Yan menghindari panah panjang itu, suara, "Hei," yang lembut terdengar dari pagar camp suku tidak jauh. "Saya hanya lewat sini dan berencana hanya untuk mengisi kembali persediaan saya." "Apa yang Anda maksud dengan ini?" Xiao Yan dengan dingin melirik ke tempat tertentu di pagar dan dengan dingin berteriak. Jangan bilang kalau kamu adalah pemula yang baru saja memasuki wilayah sudut hitam." Anda sebenarnya bahkan tidak tahu aturan bahwa Anda harus menyerahkan biaya jalan 100 meter jauhnya sebelum Anda memasuki camp suku? Sesosok manusia melompat ke atas pagar. Ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan ini, dia awalnya terkejut sebelum dia segera tampak mengerti sesuatu. Dia mengangkat alisnya dan ekspresi aneh dengan cepat melintas di matanya. Xiao Yan mengerutkan kening. "Biaya jalan? 500 koin emas. Percepat. Jangan bertindak terlalu lambat dan buang waktuku. Jangan beritahu saya bahwa Anda bahkan tidak mampu membayar biaya jalan." Melihat sikap ragu-ragu Xiao Yan, ekspresi aneh di mata pria itu menjadi semakin luar biasa. Suaranya malah sedikit lebih lambat saat dia mendesak. Aturan yang aneh. Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya. Dia menjentikan tangannya dan sekantong koin emas muncul di tangannya. Setelah itu, dia melemparkannya ke pria itu. Yang terakhir buru-buru menerimanya. Dia menghitung dengan hati-hati sekali sebelum melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara kering. "Buka gerbangnya." Setelah mendengar suara ini, pintu kayu yang rusak dari camp suku segera mulai berderit saat dibuka. Itu mengungkapkan jalan di dalamnya dan aliran manusia datang dan pergi. "Masuklah, teman pemula." Pria kurus itu membuka mulutnya dan tertawa saat dia berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan sedikit mengernyit. Itu benar-benar seperti yang dikatakan Yao Lao. Wilayah sudut hitam, ini tidak memiliki banyak orang biasa. Tangannya memegang gagang penggaris di bahunya dan dia meningkatkan kewaspadaan di dalam hatinya saat dia perlahan berjalan menuju pintu masuk utama dan sebelum melangkah masuk. Begitu dia memasuki camp suku, jalan yang dibentuk oleh tenda muncul di matanya. Ada berbagai macam stand yang dipajang di luar tenda dengan banyak barang aneh dan unik ditempatkan di atasnya. Saat ini, ada juga cukup banyak orang yang membawa senjata di tangan mereka saat berjalan di sekitar tempat itu. Pertama-tama saya harus pergi dan mencari tahu apakah ada peta yang dijual. Xiao Yan mengulangi dalam hatinya. Dia baru saja memasuki jalan ketika sosok manusia melintas di depannya. Segera, 3 pria yang membawa pisau berkilauan di tangan mereka memblokirnya dengan senyuman tebal di wajah mereka. "Hei, aku akan memberitahumu, pemula yang baru saja tiba di wilayah sudut hitam. Hari ini, izinkan saya mengajari Anda aturan pertama dalam wilayah sudut hitam. Itu jangan biarkan orang lain dengan mudah melihat bahwa Anda adalah seorang pemula yang baru saja tiba." Trompet yang mengerikan seperti tawa terdengar dari belakangnya. Xiao Yan berbalik untuk melihatnya. Pria kurus yang telah menembakkan anak panah tadi sedang memegang busur dan anak panah di tangannya. Panah tajam di haluan diarahkan ke Xiao Yan dari kejauhan. "Serahkan semua hal padamu. Uang, senjata, atau hal lainnya. Serahkan semua yang Anda miliki. Jika suasana hati saya baik, saya mungkin hanya menyimpan 1 lengan Anda sebagai harga untuk Anda membuat kesalahan." Pria kurus itu membuka mulutnya dan tertawa. Memang layak menjadi wilayah sudut hitam. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli bagaimana sekelompok belalang melompat, mereka pada akhirnya tetap belalang. Tatapan Xiao Yan menyapu jalan di depannya dan berbicara. Saat ini, sekelompok orang di jalan juga mengetahui situasi di sini. Namun, tidak ada satu orang pun yang melangkah maju untuk membantu Xiao Yan keluar dari situasi tersebut. Sebaliknya, masing-masing dan semua orang memeluk lengan mereka. Wajah mereka mengejek seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. "Anak kecil, kamu akhirnya mengerti setelah mengalaminya secara pribadi, kan? Apa yang dikatakan orang itu benar. Jangan biarkan siapapun melihat latar belakang atau garis bawah Anda dalam wilayah sudut hitam. Di tempat ini tidak ada yang disebut orang baik, jadi jangan harap penonton akan melangkah maju untuk membantu." Sudah sangat tidak terduga bahwa mereka tidak menambahkan penghinaan pada cedera dengan datang dan meretas Anda beberapa kali. Suara Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tangannya perlahan mencengkeram gagang penguasa Xuan berat.
Ketika mereka melihat tindakan Xiao Yan, wajah ketiga orang yang menghalangi di depan Xiao Yan segera menjadi dingin. Mereka tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Pisau di tangan mereka langsung menusuk dengan ganas ke leher Xiao Yan di depan mereka. Serangan mereka sangat ganas. Bang, bang, bang. Bilah tajam itu belum mencapai target mereka ketika bayangan hitam tiba-tiba melintas. Ekspresi gelap dan dingin dari ketiga orang itu langsung menjadi pucat. Tubuh mereka tampaknya telah dihancurkan oleh palu besar saat mereka tiba-tiba dihancurkan menjadi tenda di belakang mereka. Darah segar mewarnai tenda berwarna putih sampai sangat menusuk mata. Bajingan! Dalam sepersekian detik, tiga temannya diserang dengan keras. Perasaan ngeri dan kejam melintas di mata pria kurus itu. Busur di tangannya hendak bergerak ketika bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Sebuah suara rendah yang tebal terdengar lembut. Di masa depan, sebelum kamu menyerang, lebih baik kamu membedakan dengan jelas jarak antara kedua belah pihak. Namun, saya pikir Anda mungkin tidak punya waktu lain. Gluk! Saat kata-kata itu jatuh, penguasa hitam itu dengan keras menabrak punggung pria itu. Segera, seteguk darah segar bercampur dengan organ dalam yang telah hancur oleh kekuatan yang sangat besar dimuntahkan. Ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh saat dia menatap orang yang jatuh dengan lembut. Dia membalik tangannya dan memasukkan penguasa Xuan berat ke punggungnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan di jalan. Wajah orang-orang dalam kerumunan manusia yang awalnya dipenuhi dengan ejekan tiba-tiba menjadi tumpul sesaat ketika mereka melihatnya masuk. Mereka kemudian buru-buru menyembunyikan ekspresi mereka, dan membiarkan sosok manusia yang membawa aroma darah melayang di depan mereka. Hanya ketika Xiao Yan perlahan menghilang di sudut jalan, kerumunan di sini memulihkan keaktifan dari sebelumnya. Mereka tersenyum saat melihat mayat yang jatuh di pintu masuk utama. Tidak ada belas kasihan di mata mereka. Mereka hanya memuji. Hei, pemuda ini benar-benar cukup kejam. Dia bertindak tegas, dan sebenarnya tidak memiliki keraguan sedikit pun ketika dia membunuh orang. Dia cukup jantan. Sepertinya dia bisa hidup cukup nyaman di wilayah sudut hitam. Pada saat ini, Xiao Yan secara alami tidak tahu bahwa karena cara kejamnya, dia telah memenangkan pujian setinggi itu. Sepertinya kata-kata berbunga-bunga yang disebutkan Yao Lao memang benar. Setelah Xiao Yan berjalan menyusuri beberapa jalan yang dianggap tidak terlalu lama untuk beberapa kali, dia kecewa menyadari bahwa kamp suku kecil ini sebenarnya tidak memiliki peta yang dijual. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, merasa tertekan. Saat dia berencana untuk mencari seseorang untuk meminta jalan yang kasar, sesosok manusia yang agak gemuk tiba-tiba muncul di depannya. Wajah pria itu penuh dengan senyuman. Tuan, Anda berniat membeli peta, kan? Tadi, saya melihat Anda bertanya jauh-jauh ke sini. Lemat itu tersenyum dan berbicara di depan Xiao Yan. Kamu memiliki satu? Xiao Yan melirik orang asing gemuk ini dan bertanya dengan lembut. Saya adalah seorang pedagang yang berjalan di dataran besar kawasan hitam. Tentu, saya harus membawa peta yang paling tepat. Pria gemuk itu tersenyum lagi saat dia menjawab. Berapa harganya? Masih tidak ada sedikit pun fluktuasi dalam suara Xiao Yan. Di Black Corner Region ini, tidak ada makan siang gratis. Aku akan memberitahu Tuan sesuatu yang jujur. Di dataran besar kawasan hitam ini, bahkan jika Anda memiliki peta, Anda juga akan kesulitan menemukan tujuan pasti Anda. Ini karena kadang-kadang akan ada badai hitam yang menutupi langit dan menutupi matahari yang terjadi di dataran. Selama waktu seperti itu, peta tidak berguna. Hanya orang-orang yang memiliki pengalaman hebat yang berhasil keluar dari badai hitam. Namun, saya pikir Pak, sebagai pendatang baru, seharusnya tidak memiliki pengalaman seperti itu, kan? Gendut itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum lagi. Aku tidak akan bertele-tele denganmu. Sebelumnya, di pintu masuk kamp suku, saya perhatikan bahwa kekuatan Anda tidak buruk. Oleh karena itu, saya ingin mempekerjakan Anda untuk menjadi penjaga kelompok tentara bayaran saya. Jika tujuan Anda adalah untuk melewati rasa sakit besar di wilayah hitam ini, dan masuk ke dalam wilayah sudut hitam, Anda dapat menemani saya dalam perjalanan. Namun, sebagai kompensasi untuk membawa Anda keluar dari Great Plains, Anda harus sedikit membantu ketika kelompok tentara bayaran saya menemui masalah.
Bagaimana menurut Anda? Xiao Yan mengerutkan alisnya sedikit saat mendengar ini. Dalam hatinya, dia dengan hati-hati bertanya. Guru, apakah benar seperti yang dia katakan? Dataran besar kawasan hitam memang terkenal dengan Black Storm-nya. Orang tanpa pengalaman hebat akan benar-benar kehilangan arah. Dikatakan bahwa orang yang tidak beruntung saat itu sedang terburu-buru dalam perjalanannya dalam badai hitam. Pada akhirnya, dia bergerak lebih dari setengah lingkaran di sekitar Great Plains dan akhirnya mati karena kelelahan. Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan. Jika Anda ingin melewati dataran besar kawasan hitam, Anda benar-benar dapat menyelamatkan banyak masalah jika Anda bepergian dengan kelompok pedagang yang berpengalaman. Tujuan perusahaan tentara bayaran kami adalah Kota Tanda Hitam, di bagian dalam, wilayah sudut hitam. Pameran lelang besar tahunan akan diadakan lusa di tempat itu. Oleh karena itu, saya perlu meningkatkan kekuatan pertahanan saya dan memanfaatkan waktu untuk bergegas. Jika tidak, saya juga tidak akan menemukan orang yang tidak dikenal. Si gendut tersenyum dan menjelaskan tindakannya yang agak lancang. Pameran lelang hebat? Hati Xiao Yan tergerak sedikit saat mendengar nama ini. Hal yang paling menarik di wilayah sudut hitam adalah barang-barang misterius yang membuat orang tidak bisa berkata-kata. Setiap kali pelelangan diadakan, itu akan menarik banyak orang untuk menawar barang tersebut. Xiao Yan sekali lagi merenung sejenak di dalam hatinya. Dia kemudian berhenti ragu-ragu dan mengangguk. Mari berkolaborasi dengan menyenangkan. Anda bisa memanggil saya Duomha. Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, lemak itu segera menghela nafas lega. Dia tersenyum mengulurkan tangannya ke arah Xiao Yan. Yao Yan. Xiao Yan dengan ceroboh menjabat tangan gemuk orang lain saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Bab 385 Peringkat Hitam, Badai Hitam. Sebuah armada gerobak dengan cepat melewati dataran hitam ini, mengangkat gumpalan debu kuning samar sebelum akhirnya menghilang di ujung pandangan seseorang. Xiao Yan duduk bersila di dalam kereta kuda yang agak bergelombang. Orang di depannya adalah orang yang mengganti konvoi pedagang bernama Duomha. Kelompok pedagang ini memang tidak terlalu kuat, seperti yang dia sebutkan. Di antara mereka, orang terkuat tampaknya memiliki kekuatan bintang 5 dousi. Tentu saja, sebagai pemimpin penjaga yang disewa oleh Duomha, orang itu secara alami merasa tidak senang pada Xiao Yan yang tiba-tiba bergabung dengan mereka. Namun, setelah Xiao Yan tidak sengaja menjatuhkannya dari kereta kuda dengan telapak tangan saat mereka bergegas melalui perjalanan, dia menjadi jauh lebih jujur. Juga karena telapak tangan inilah kehangatan Duomha terhadap Xiao Yan menjadi jauh lebih kuat. Bahkan mengakibatkan dia bahkan langsung mengundang Xiao Yan untuk duduk di gerbongnya untuk menerimanya dengan benar. Lagi pula, Duomha saat ini telah mengeluarkan peta yang agak tua dan menguning dari saku dadanya. Dia meletakkannya di atas meja di depannya dan perlahan-lahan menariknya terbuka. Jarinya menunjuk ke titik merah dan dia tersenyum sambil berkata, "Ini adalah tujuan kita. Kota Tanda Hitam. Menurut kecepatan kami seharusnya sudah bisa tiba besok siang." Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke peta yang menguning. Tatapannya berhenti pada titik untuk Kota Tanda Hitam, sejenak sebelum perlahan bergerak di sepanjang rute ke atas dan akhirnya melihat bintang berwarna biru tepat di tengah. Itu seharusnya Akademi Jianan, kan? Tatapan Xiao Yan menatap bintang berwarna biru itu. Wajahnya tidak berubah sedikitpun saat dia bertanya sembarangan. Itu adalah Akademi Jianan yang terkenal di seluruh benua Douki. Putriku ada di dalamnya. Duomha mengangguk. Ketika dia menyebut putrinya, wajahnya membengkak karena bangga. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia menanamkan rute itu dengan kuat ke dalam hatinya. Setelah itu, tatapannya sekali melawan menyapu ke arah wilayah berwarna hitam yang mengelilingi bagian luar Akademi Jianan. Wilayah berwarna hitam itu terbagi menjadi beberapa area, yang semuanya berbeda ukuran. Wilayah sudut hitam, saat ini pada dasarnya telah sepenuhnya dibagi oleh beberapa faksi besar. Meskipun mereka masih berulang kali bertarung dan membunuh satu sama lain untuk memperebutkan wilayah, seharusnya tidak ada perubahan besar dalam waktu singkat. Ketika dia melihat tatapan Xiao Yan, Duomha, yang merupakan seorang pedagang, secara alami dapat memahami beberapa ketidakpastian Xiao Yan.
Meskipun dia bisa menebak bahwa Xiao Yan seharusnya menjadi orang baru yang baru saja tiba di wilayah sudut hitam, untuk pertama kalinya, dia yang cerdik tidak menyebutkan sedikit pun tentang ini. Sebaliknya, dia tersenyum menjelaskan situasinya. Kota Tanda Hitam, yang sedang kita tuju, dikendalikan oleh 8 gerbang. 8 gerbang adalah faksi lama dalam wilayah sudut hitam, dan kekuatannya sangat hebat. Dikatakan bahwa kekuatan pemimpin mereka, Yuan Ye, dapat ditempatkan dalam 10 besar, peringkat hitam, di wilayah sudut hitam. Pameran lelang hebat di Kota Tanda Hitam juga diadakan oleh 8 gerbang mereka kali ini. Jari Duoma menunjuk ke lingkaran kecil yang mengelilingi Kota Tanda Hitam, yang terukir saat dia tersenyum lagi saat berbicara. Peringkat hitam? Istilah asing itu menyebabkan Xiao Yan bingung saat dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Peringkat hitam ini tidak jauh berbeda dari peringkat orang-orang kuat di beberapa negara. Hanya saja persaingan untuk peringkat hitam di sini jauh melebihi kompetisi kerajaan lain. Ini karena, hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun, 3 posisi terakhir di peringkat hitam langsung diambil alih. Dikatakan bahwa 3 orang yang menggantikan mereka semua adalah orang-orang kuat di kelas Do Uang. Duoma menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Oh! Wajah Xiao Yan tampak tergerak saat mendengar ini. Perlu diketahui bahwa 10 kuat kekaisaran Jiamha akan memiliki setidaknya 1 dekade sebelum ada rotasi atau perubahan. Namun, di tempat ini, bahkan Do Uang yang kuat tersingkir secepat ini. Sulit membayangkan betapa brutalnya persaingan itu. Siapakah mereka yang berada di peringkat di antara sedikit peringkat hitam? Seperti apa kekuatan mereka? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Suaranya agak penasaran. Tidak banyak orang yang melihat 2 orang yang menduduki peringkat pertama dan kedua karena mereka sangat misterius. Oleh karena itu, saya tidak memiliki banyak pengetahuan tentang mereka. Namun, orang yang berada di peringkat ketiga adalah orang yang sangat kuat. Dikatakan bahwa kekuatannya sudah berada di puncak kelas Do Huang. Selain itu, dia sangat mahir dalam keterampilan penyulingan obat dan bisa disebut yang terbaik di wilayah sudut hitam dalam hal penyulingan obat. Oleh karena itu, banyak orang memanggilnya sebagai Kaisar Pengobatan. Duoma menyuarakan pikirannya. Catatan, obat dalam pinyin adalah Yao. Kaisar Pengobatan? Nama seperti itu cukup berbobot. Xiao Yan tersenyum tipis dan berkata, siapa nama aslinya? Ah, biarkan aku berpikir. Saya pikir dia dipanggil Han Feng. Duoma mengusap kepalanya dan berbicara sambil tersenyum. Ci. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Duofa, jari Xiao Yan, yang tersembunyi di lengan bajunya tiba-tiba bergetar hebat. Beberapa nyala api putih yang tebal tanpa sengaja meletus dari cincin berwarna hitam di jarinya. Akhirnya, jarinya mendarat di papan gerbong dan suhu tinggi langsung membakar lubang kecil melaluinya. Perubahan cincin yang tiba-tiba juga menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Namun, beruntung dengan sampul lengan baju, Duomha di depannya tidak menemukan perubahan yang tidak terduga ini. Guru, apa yang terjadi padamu? Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin hitam itu saat dia dengan lembut bertanya di dalam hatinya. Perubahan di dalam ring tadi jelas karena ledakan emosi Yao Lao yang tiba-tiba di dalamnya. Xiao Yan tidak menerima jawaban atas pertanyaannya. Yao Lao saat ini tampaknya benar-benar diam. Ketika dia merasakan keheningan total Yao Lao, Xiao Yan juga dengan bijak tidak terus bertanya. Namun, dia dengan tegas mengingat nama Han Feng di dalam hatinya. Orang ini tampaknya memiliki hubungan yang sangat besar dengan Yao Lao di masa lalu. Tuan Yao Yan, Anda baik-baik saja. Melihat ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah, Duomha di hadapannya tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan agak ragu. Saya baik-baik saja. Xiao Yan tersenyum. Dia akan mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa ada gangguan di luar kereta kuda. Banyak seruan dikirim ke kereta kuda. Semuanya perhatikan. Badai hitam akan segera datang. Cepat dan bersiap untuk menghentikan gerbong. Jangan mengembara agar Anda tidak tersesat. Badai hitam? Kami benar-benar tidak beruntung bisa bertemu lagi. Mendengar seruan dari luar, ekspresi Duomha berubah sedikit.
Namun, dia tidak menunjukkan kepanikan yang ekstrim. Dia menghadap Xiao Yan dan berkata, "Tuan Yao Yan, ayo turun dari kereta dulu. Selama kita mengambil langkah yang diperlukan untuk perlindungan, badai hitam ini, yang tidak dianggap terlalu besar, sepertinya tidak akan menyebabkan terlalu banyak bahaya." Xiao Yan menganggukkan kepalanya, menarik tirai gerbong dan melompat ke bawah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat hanya untuk menemukan bahwa langit yang cerah 10 menit yang lalu sekarang anehnya tertutup oleh kabut hitam. Pandangannya tertuju ke depan tapi pandangannya terhalang dengan serius. Baru kemudian dia menyadari mengapa Duo Ma akan mengatakan bahwa jika seseorang bertemu dengan badai hitam, itu tidak berguna, bahkan jika seseorang memiliki peta. Tuan Yao Yan, Anda tidak perlu khawatir. Saya telah merasakan angin dan badai tidak terlalu kuat. Ini bisa dianggap sebagai keberuntungan besar dalam situasi yang tidak menguntungkan. Duo Ma berdiri di samping Xiao Yan dan tersenyum sambil berkata, "Meskipun badai hitam adalah fenomena cuaca di dataran besar kawasan hitam, yang menyebabkan orang merasa putus asa, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan bandit gelap yang brutal itu. Paling tidak, jika keberuntungan seseorang sedikit baik saat bertemu badai hitam, seseorang masih bisa mempertahankan nyawanya. Namun, jika seseorang bertemu dengan pasukan besar bandit yang berjumlah puluhan ribu, sepertinya seseorang hanya bisa menyerah dan berdoa agar kematian mereka cepat." Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia menemukan bahwa langit yang awalnya kehitaman itu langsung menjadi gelap gulita tanpa peringatan sebelumnya. Tidak lama kemudian, angin kencang tiba-tiba datang menyapu. Seketika, beberapa orang dengan tubuh yang lebih lemah tertiup angin liar hingga tubuh mereka mulai bergoyang. Itu membuat mereka takut sampai mereka buru-buru mengambil beberapa benda di samping mereka. Angin berwarna hitam datang menyapu dari langit yang merupakan massa gelap. Itu seperti iblis yang sepertinya membuka mulut besarnya, siap menelan apapun yang ditemuinya. Konvoi yang terhubung satu sama lain diatur sedemikian rupa sehingga membentuk lingkaran, di mana kepala dan ekor saling berhubungan, semua orang bersembunyi di dalam lingkaran. Senjata di tangan mereka dengan kuat dimasukkan ke dalam tanah, dengan kuat mengikat tubuh mereka seperti paku. Kegelapan, di mana tidak ada yang bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya, menyelimuti semua orang. Di tengah angin kencang, tidak ada yang bisa merasakan apakah ada orang yang hadir di samping mereka. Xiao Yan setengah berlutut di tanah. Dia dengan kasar memasukkan penguasa Xuan beratnya ke tanah dan menyembunyikan tubuhnya di belakang tubuh penguasa besar itu. Dia mendengar suara berderak saat angin bertiup ke tubuh penguasa. Ekspresinya juga sedikit berubah. Tidak terduga bahwa yang disebut badai hitam sebenarnya kuat sejauh ini. Terlebih lagi, ini adalah badai skala kecil yang disebutkan Duo Ma. Jika mereka bertemu sesuatu yang sedikit lebih besar, bukankah itu secara langsung menyapu seluruh orang? Kegelapan dan angin liar berlangsung lama tanpa disadari. Selama waktu ini, Xiao Yan, yang berada di dalam kegelapan, tiba-tiba sedikit mengerutkan alisnya. Dia menoleh dan mengalihkan pandangannya ke suatu tempat ke arah tertentu yang tidak dia sadari. Di tempat itu, sepertinya ada cahaya merah aneh yang berkedip. Selain itu, ada suara samar dan kabur yang dikirim dari tempat itu. Xiao Yan mengedipkan matanya dan merasakan angin liar di sekitarnya yang tampaknya menunjukkan tren melemah. Dia ragu-ragu sejenak dan tiba-tiba setengah menekuk tubuhnya dan diam-diam bergerak menuju cahaya merah yang kabur. Pergerakan itu tampaknya telah bertahan selama beberapa menit dalam kegelapan sebelum cahaya merah aneh akhirnya muncul di pandangan Xiao Yan. Dia meminjam cahaya merah yang sedikit lemah itu dan agak tertegun menyadari bahwa tubuh yang melepaskan cahaya berwarna merah itu tampak seperti bentuk manusia yang kabur. Bukankah penampilan melayang itu sepertinya mirip dengan saat Yaola muncul? Hah? Orang ini sebenarnya memiliki tubuh roh? Hanya saja dia terlihat sangat lemah. Kelas Do Uling. Tidak. Sepertinya ada sesuatu yang bersembunyi di kegelapan. Anak kecil, jangan bergerak. Tiba-tiba, Yao Lao yang terjebak dalam kesunyian sepertinya menemukan sesuatu dan buru-buru berteriak. Xiao yang tercengang saat mendengar ini. Tubuhnya tergeletak di tanah dengan retakan, dan dia bahkan tidak berani mengeluarkan nafas. Siapa sebenarnya kalian semua? Kenapa kamu mengejarku? Sepertinya aku tidak menaruh dendam pada kalian.
Tubuh spiritual berwarna merah bergoyang dan bergerak dalam angin liar. Saat ini dia sekarang menghadapi kegelapan badai. Wajahnya agak terdistorsi dan ketakutan. Jiji, haha. Tawa yang membuat orang merinding tiba-tiba terdengar dari dalam kegelapan. Dengan segera, rantai berwarna hitam tiba-tiba keluar dari dalam kegelapan. Itu seperti ular hitam dan sangat lincah saat melilit tubuh roh berwarna merah. Jiji. Rantai energi itu, yang tampaknya diaglomerasi dari energi yang sangat aneh, baru saja menyentuh tubuh roh berwarna merah ketika gelombang asap putih mulai merembes keluar dari tubuh roh tersebut. Teriakan yang tajam dan menyedihkan segera terdengar. Namun, terlepas dari bagaimana tubuh roh berjuang, dia bahkan memanggil semacam api berwarna merah pada akhirnya, dia masih tidak memiliki solusi untuk menangani rantai berwarna hitam itu. Pada akhirnya, dia hanya bisa melihat jiwanya sendiri menjadi semakin lemah dengan matanya sendiri sebelum akhirnya terbungkus oleh cahaya hitam yang dimuntahkan dari rantainya. Jiji, tidak peduli seberapa hebat atau kuatnya dirimu ketika kamu masih hidup, selama kamu telah menjadi tubuh roh, kamu adalah target berburu untuk aula jiwa kami. Tawa yang mengerikan itu berangsur-angsur menjadi jauh di kegelapan sampai benar-benar menghilang. Telah menjadi tubuh roh, kamu adalah target berburu untuk aula jiwa kami. Di rumput dalam kegelapan, Xiao Yan hampir sepenuhnya melindungi napasnya. Keringat dingin membasahi bajunya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan organisasi misterius yang mengejar Yao Lao dalam badai hitam ini. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa shock adalah bahwa orang misterius sebelumnya bahkan tidak perlu mengungkapkan tubuhnya ketika dia menangkap tubuh roh kelas Douling dengan yang terakhir tidak dapat melakukan perlawanan. Apakah kekuatan semacam ini tidak terlalu menakutkan? Bersambung ke episode 76. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.